Tapi senang sekali lihat semangatnya para leaders, para pendoa hari ini. Dan saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pesan firman Tuhan hari ini tentang penguasaan diri. Tentang penguasaan diri. So, sebelum hari ini kita menjalani semua kegiatan kita, saya berdoa supaya penguasaan diri boleh menjadi sebuah rema bagi kita semua. Nah, saya masih teringat sebuah pengalaman yang mungkin waktu itu mendebarkan sekali, karena di usia dari remaja mulai menginjak ke youth, kita semua yang namanya anak muda, pasti anak-anak kita juga kepingin belajar bisa setir mobil. So, waktu itu sambil belajar setir mobil, karena mungkin kalau di Indonesia rata-rata belajarnya pakai manual ya. Jadi ada kayak gas, ada rem, lalu ada yang namanya kopling atau bahasa Inggrisnya ngomongnya itu clutch gitu. Nah, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu saudara sekalian, tapi pengalaman saya belajar nyetir manual itu cukup mendebarkan. Bahkan saya sudah merugikan orang tua saya dengan mobil yang menabrak, termasuk mobil yang mundurin orang lain. Nah, ternyata kalau kita belajar kendaraan manual, apalagi waktu itu momen mendebarkannya saya ingat pergi ke mall. Ya. Di Surabaya, mallnya itu mungkin yang paling beken saat itu adalah Tunjungan Plaza. Buat Anda yang pernah ke Surabaya. Nah, di sana parkirnya naik gitu, Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan kondisi naik ini, saya masih baru belajar mobil, namanya nekat ya, berani aja pokoknya masalah urusan uh, bahaya nggak bahaya itu urusan belakang gitu. Ternyata waktu saya udah di Tunjungan Plaza, parkiran tuh macet banget. Jadi kalau parkiran macet itu dalam posisi naik, mobilnya manual, kita kan harus betul-betul bisa itu ya, antara menyeimbangkan, menguasai hati, pikiran dengan kaki dan tangan ini, supaya mobil jangan sampai mundur gitu. Nah, saya udah rem, mobil di belakangnya ini kok makin mepet gitu. Karena dia kepingin maju, saya nggak maju-maju. Di pikiran saya, tolong jangan maju. Karena ini kalau sampai saya nggak berhasil, antara saya rem atau mobilnya mundur. Nah, benar Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah pelajaran menguasai diri yang ternyata cukup dibayar mahal oleh orang tua saya adalah ketika saya berusaha untuk gas, nervous, pikiran dan hati ini nggak sinkron gitu. Di kepikiran maunya mobil maju, di hati ini takutnya bukan main redek keringetan gitu ya. Di kaki nggak seimbang. Akhirnya mobil ini mundur, kenalah mobil belakang. Orangnya marah-marah. Orangnya marah-marah, ya udah kita ganti rugi. Nah, tapi dari pengalaman itu, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ternyata setiap orang, kalau mungkin kita belajar setir mobil sendiri, kita melewati fase ini, di mana belajar menguasai diri kita di momen kita lagi belajar kendaraan manual, itu bisa terjadi gitu. Nah, menarik sekali hari ini sebuah ayat yang saya dapatkan dan saya kepingin share kepada kita itu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ayatnya berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ini yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, memang menarik sekali Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus dia bilang, buah roh. Kenapa kok buah ya? Karena pohon itu butuh waktu untuk menghasilkan buah. Pohon butuh proses untuk menghasilkan buah. Pohon juga harus dijaga kesehatannya untuk bisa berbuah. Jadi butuh waktu, butuh proses, butuh menjaga kesehatan untuk bisa berbuah.
Nah, ternyata demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Butuh waktu, butuh proses, butuh menjaga kesehatan diri dan kesehatan rohani kita, supaya makin lama, makin matang, dan kita makin berbuah penguasaan diri ini. Nah, sehingga ada kata-kata yang saya ingin sampaikan kepada kita bahwa menguasai diri itu adalah berkata tidak kepada hal yang buruk dan yang tidak berguna, dan berkata ya kepada apa yang Tuhan mau, serta yang baik dan berguna. Saya ulangi sekali lagi ya. Menguasai diri adalah berkata tidak kepada hal yang buruk dan tidak berguna, dan berkata ya kepada apa yang Tuhan mau, serta yang baik dan yang berguna. Nah, membawa kita ke poin yang A, apa sih penguasaan diri? Apa itu penguasaan diri? Nah, kata penguasaan diri dalam bahasa Inggrisnya kan self-control. Self-control berasal dari kata Yunaninya itu ekkrateia. Artinya, N berasal dari kata N dan kratos. Artinya N itu dalam, kratos itu kekuatan. Nah, berarti gini, orang yang menguasai diri, dia sedang berada dalam kekuatannya. Orang yang tidak menguasai diri, maka dia sedang di luar kekuatannya. Nah, contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiap hari ini kan ambil pilihan. Tapi ada yang memang nggak menguasai diri sampai mungkin selalu overtime. Entah persiapan, entah kerja, entah apapun itulah. Terus over alasan, itu juga bisa seringkali terjadi. Ya kan? Over mungkin spending, ya kan? Overindulging gitu. Atau mungkin over drinking, overeating, over. Seringkali hal-hal yang baik yang Tuhan titipkan itu, alasan awalnya bagus, tapi karena kita nggak menguasai diri, jadi semuanya over. Nah, sehingga kata enkratos itu tadi, menguasai diri, mengingatkan kepada kita, saat kita menguasai diri, maka kita sedang dalam kekuatan kita. Nah, sehingga salah seorang yang dikenal berhikmat dalam Amsal, dia bilang gini, Amsal 16 ayat 32, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saya menemukan terjemahan lamanya itu ya menggunakan ilustrasi yang menarik. Kata menguasai diri itu menggunakan kata ini. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan ya, memerintahkan hati kita. Nah, masalahnya kita ini suka memerintah, tapi kadang susah memerintah hati kita sendiri. Nah, menguasai diri itu ternyata memerintah hati. Artinya kita kuasai hati kita perintah hati kita untuk berkata tidak kepada hal yang buruk dan nggak berguna, lalu kita memerintah hati kita berkata ya kepada hal yang baik dan kepada apa yang Tuhan mau. Nah, ternyata kata-kata memerintah kepada hati kita ini digunakan oleh penulis Amsal ini mengingatkan, kalau kita bisa menguasai diri kita, itu seperti orang melebihi orang yang merebut kota. Bisa membayangkan merebut kota itu seperti apa? Butuh waktu, butuh proses, ya kan? Butuh pemikiran, butuh strategi. Tapi orang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi orang merebut kota. Itu kata Amsal 16 ayat 32. Nah, Amsal 25 ayat yang ke-28 itu mengingatkan kepada kita, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, Amsal 25 ayat 28 ya, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wah, ini penulis Amsal ini menggunakannya yang tadi itu seperti merebut kota, sekarang kalau nggak bisa menguasai diri, seperti kita ini kota yang roboh temboknya. Jadi, we have no strength. Kita nggak punya kekuatan ketika kita tidak menguasai diri. Nah, oleh sebab itu, menguasai diri itu adalah berkata tidak kepada hal yang buruk dan yang tidak berguna, dan berkata ya kepada apa yang Tuhan mau, serta hal yang baik dan yang berguna. Nah, ternyata Tuhan itu sayang kita.
Sehingga karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka buah Roh Kudus itu adalah penguasaan diri bagi setiap kita hari ini. Nah, membawa kita ke poin yang B. Mengapa penguasaan diri? Kalau tadi yang A, apa itu penguasaan diri? Yang B adalah mengapa penguasaan diri. Tujuan penguasaan diri bukan hanya supaya saya diberkati, supaya saya bisa menang, supaya saya bisa memimpin dan lain sebagainya. Tapi tujuan awalnya, kenapa kok di Alkitab diajarkan tentang menguasai diri? Untuk ini, menolong kita fokus kepada Tuhan. Ini tujuannya, menolong kita fokus kepada Tuhan. Sehingga kalau kita menguasai diri, maka kita berkata tidak kepada hal-hal yang nggak prioritas, kepada hal-hal yang menggoda, kepada dosa-dosa yang mau mengikat, yang mau mengganggu kehidupan kita. Termasuk kita berkata tidak kepada alasan-alasan yang kita buat untuk tidak melayani Tuhan dengan excellent. Sehingga menguasai diri itu tujuannya fokus kepada Tuhan. Karena musuh kita itu bukan hanya iblis, tapi salah satu musuh kita adalah mengalahkan diri kita sendiri juga. Nah, saya melihat sebuah contoh yang sangat powerful itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Dia menunjukkan penguasaan diri yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus kan punya power yang sangat besar. Orang sakit aja sembuh, mati aja bangkit. Dan itu sepele banget buat Tuhan. Dia punya power, tapi ketika Tuhan punya kehendak, menderita, melayani, berkorban bagi kita, dia bisa menggunakan seluruh power-nya untuk menggagalkan proses penyaliban. Tuhan Yesus bisa menggunakan seluruh power-nya untuk membunuh semua musuhnya waktu itu. Tapi momen penyaliban itu adalah display-nya Yesus tentang menguasai diri karena dia cinta kita. Nah, sehingga karena dia sadar kita butuh pengorbanannya, kita butuh penebusannya, kita butuh pengampunannya, kita butuh kematiannya, maka dia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya untuk sembarangan. Tapi justru dia pakai kuasa itu menguasai dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Fokus sama kehendak Bapa. Nah, sehingga kalau hari ini kita belajar tentang menguasai diri, tujuannya bukan supaya kita diberkati aja, itu tambahannya. Tapi fokus utama dari menguasai diri itu adalah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini Tuhan dia sengaja titipkan pesan ini tentang penguasaan diri. Sebentar kita melakukan aktivitas kita hari ini, jangan lupa Tuhan kasih penguasaan diri supaya kita bisa fokus melakukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita semua. 2 Timotius 1 ayat 7 itu mengingatkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kadang kan kita takut ini, takut nggak dihargai, takut apapun, sampai kita sembarangan. Tapi ayatnya bilang, Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ketertiban ini apa? Penguasaan diri. Ketertiban ini apa? Memerintahkan diri. Ketertiban ini apa? Menahan diri. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Paulus bahwa Tuhan lewat rohnya, dia membangkitkan dalam kita itu bukan hanya kekuatan, bukan hanya kasih, tapi juga penguasaan diri. Dan menarik sekali, buah-buah roh itu adalah penguasaan diri. Nah, sehingga membawa kita ke poin yang C, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita menerapkan penguasaan diri? Bagaimana kita menerapkan penguasaan diri? Kalau tadi yang A, apa itu penguasaan diri? Yang B itu mengapa penguasaan diri? Yang C adalah bagaimana kita menerapkan penguasaan diri. Nah, kita menerapkan penguasaan diri. Nomor satu adalah gini, C yang pertama ya. Gunakan penguasaan diri untuk berhenti dari hal buruk dan tidak berguna. Hari ini saat kita lagi doa, datang sama Tuhan, Tuhan itu pasti juga bicara.
Waktu Tuhan bicara sama kita, Tuhan pasti ingetin. Mungkin suami dapat pesan sendiri, istri dapat pesan sendiri. Apakah kita ini harus berhenti dari hal-hal buruk seperti apa yang kita sedang mau lakukan atau sedang kita lakukan? Mungkin kita harus berhenti dari menyimpan amarah. Mungkin kita harus berhenti dari bikin alasan sama Tuhan. Mungkin kita harus berhenti sembarangan dalam hidup ini. Mungkin ada dosa-dosa yang kita harus berhenti. Atau hal-hal buruk dan hal-hal tidak berguna yang kita harus berhenti melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan titipkan sama kita penguasaan diri ini. Penguasaan diri itu sangat powerful. Karena lewat penguasaan diri ya, kita bisa bekerja, saya bisa belajar setir mobil, kita bisa bersetir mobil dengan baik. Kita bisa kerja, kita bisa mikir, kita bisa berkarya, kita bisa investasi, kita bisa membeli sesuatu, kita bisa berkata-kata, kita bisa mengucapkan sesuatu, kita bisa belanja, kita bisa apapun. Dengan penguasaan diri kita bisa. Nah, sekarang Tuhan ajak kita gini, gunakan penguasaan diri untuk berhenti dari hal buruk dan tidak berguna. Roh Kudus hari ini bilang apa sama kita pagi ini? Berhenti dari hal-hal buruk apa? Nah, C yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakan penguasaan diri untuk terus melakukan yang Tuhan mau, serta yang baik dan berguna. Kalau Tuhan minta sama kita, ayo memuridkan jiwa. Pakai penguasaan diri untuk memuridkan jiwa. Kalau Tuhan bilang sama kita, jangkau orang itu, menangkan dia buat Tuhan. Pakai penguasaan diri untuk menjangkau jiwa. Kalau Tuhan bilang sama kita, ayo doa lebih sungguh-sungguh, menyembah lebih sungguh-sungguh. Pakai penguasaan diri untuk menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bilang hari ini sama kita, pakai penguasaan diri untuk apa? Menjadi komunitas yang sehat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah komunitas yang sehat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan menggunakan penguasaan diri ini. Karena penguasaan diri ini Tuhan titipkan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Siapapun kita itu punya dan bisa menggunakan atau bisa menyalahgunakan penguasaan diri. Ada salah satu panglima besar Mongolia yang terkenal kalau berperang. Namanya Genghis Khan. Mungkin kita semua pernah dengar. Anda bisa ketik nanti di Google ya, di internet. Dia adalah salah satu panglima perang zaman dulu yang sangat tersohor karena apa? Kemampuan perangnya. Hebat, berani, pinter. Kurang apa coba? Hebat, berani, pinter. Tapi suatu ketika dia kehilangan hal terpenting dalam hidupnya hanya karena apa? Penguasaan diri. Genghis Khan ini punya burung Raja Wali yang sangat dia andalkan. Dia latih, dia andalkan, karena apa? Burung Raja Wali ini setiap dia mau pergi perang, dia di medan pertempuran, burung Raja Wali ini bisa ngintai buat dia. Bisa lihat kekuatan musuh, bisa lihat tanda-tanda bahaya, bisa lihat siapa yang mendekati. Pokoknya Raja Wali ini dilatih untuk jadi mata-mata dan mengintai buat dia. Begitu hebatnya, begitu berjasanya. Sampai suatu ketika, si panglima yang sudah makin terkenal ini, makin hebat ini, namanya makin ditakuti. Habis perang, kecapeanlah dia, duduk di pinggir sungai. Waktu itu dia ambil kendinya mau minum. Setiap kali dia mau minum, Raja Wali ini lewat, ambil kendinya dia. Awal dia diam. Dia minta kendi lagi, mau minum lagi, Raja Walinya lewat lagi ambil kendinya lagi. Mulai jengkel. Padahal ini hebat, berani, pinter. Dia mau minum lagi, Raja Walinya itu lewat lagi, ambil lagi kendinya. Dengan marah, dia jengkel, dia keluarkan pedangnya, Raja Walinya dekat lagi, ditebas, trot. Terbelah dua, Raja Walinya mati. Nggak lama, setelah dia minum,
capek berperang, dia berdiri menyusuri jalan sungai, baru dia tahu, baru dia lihat bahwa ternyata di atas sumber air yang tadi mau dia minum, di situ ada bangkai yang bergelimpangan di sana. Berarti yang akan dia minum itu air beracun dan air busuk. Nah, membuat kita semua belajar sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita belajar, seringkali dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu lebih powerful dari burung raja walinya Genghis Khan. Roh Kudus dia bicara, dia menegur, mengingatkan, menuntun, ya kan? Roh Kudus selalu menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita. Tapi kadang tanpa kita sadari karena ego, karena emosi, karena keinginan, karena mungkin hasrat sesaat, seolah-olah kayak kita tebas suara Roh Kudus dalam kehidupan kita hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita yang sesaat itu. Nah, pelajaran ini mengingatkan kepada kita semua, Roh Kudus dia ada untuk kasih kita penguasaan diri. Sehingga kata-kata dari ayat yang hari ini kita baca, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh ialah salah satunya penguasaan diri. Nah, ketika kita sama-sama minta ini, maka penguasaan diri itu bisa Tuhan bangkitkan dalam hidup kita. Sekali lagi, menguasai diri adalah berkata tidak kepada hal yang buruk dan tidak berguna. Dan berkata ya kepada apa yang Tuhan mau, serta yang baik, serta hal yang berguna. Nah, saya berdoa hari ini, Roh Kudus yang ada dalam kita itu betul-betul mengingatkan sama kita tentang betapa pentingnya penguasaan diri. Gunakan untuk berkata tidak, meninggalkan hal-hal yang buruk. Gunakan untuk selalu fokus kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Penguasaan diri itu sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Kita menggunakan penguasaan diri bahkan untuk menolak Tuhan bisa. Tapi kita juga bisa menggunakan penguasaan diri untuk apa? Berkata ya dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, hari ini ayo sebelum kita melakukan aktivitas kita, bilang sama Tuhan, penguasaan diri dari Tuhan itu aku perlu. Biar kami makin fokus menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Bapa yang di surga dalam hidup kita semua. Izinkan saya berdoa buat kita hari ini. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu. Kalau Roh Kudus ada di dalam kami, ada buah, yaitu penguasaan diri. Hari ini kami buka hati kami, biar kami semua diurapi oleh Tuhan dengan penguasaan diri ini. Untuk berkata tidak kepada hal yang tidak berguna, dan untuk berkata ya kepada apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Biar kami semua menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi orang-orang makin berbuah. Lewat penguasaan diri, nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.